Wow, pokoknya gurih, sangat gurih. Halo sahabat Sinbul, kali ini kita akan membuat burasa atau buras untuk persiapan Hari Raya Idul Fitri. Nah, seperti yang kita saksikan ini, pertama-tama kita membuka kulit kelapa. Bukanya seperti ini. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kita harus membuka dengan menggunakan parang yang tajam. Kalau tidak tajam, yakin akan terpental-pental. Kalau dilihat gampang, tapi bagi saya sangat sulit karena kulitnya keras. Kalau menggunakan parang yang tumpul toh, dia akan terpental-pental. Nah, inilah perjuangan seorang ibu rumah tangga atau IRT dari Rongkong dalam mengupas kelapa. Lincah toh? Ya iyalah, namanya juga wanita tangguh. Setelah kulitnya dibelah menggunakan parang, tahap akhir adalah menggunakan tangan. Kulitnya ditarik secara manual dan pada akhirnya bersih juga. Selesai sudah pengupasan kulit luarnya, tinggal finishingnya melepaskan sisa-sisa sabut yang ada di tempurung kelapa seperti ini. Setelah itu pekerjaan selanjutnya adalah mengupas tempurung kelapa. Sebelum dikupas terlebih dahulu kelapanya diketok-ketok seperti ini, katanya biar mudah terlepas. Setelah itu tempurungnya dilepas, atau kalau di bahasa saya adalah melasi kaluku atau melepas tempurung kelapa sebagaimana yang kita saksikan ini. Inilah perjuangan seorang IRT rumah tangga dalam melasi kaluku atau mengupas tempurung kelapa. Lincah kan? Dan pada akhirnya pekerjaan ini selesai juga dikerjakan. Nah, pekerjaan selanjutnya adalah mencuci beras yang akan dibuat burasa. Dicuci sampai bersih biar lebih awet. Setelah berasnya dicuci bersih, tahapan selanjutnya adalah mempersiapkan santannya yang dari kelapa yang dikupas tadi. Hanya saja tidak sempat diperlihatkan saat memarut tadi. Setelah itu, siapkan wajan di atas tungku, lalu masukkan beras yang telah dicuci. Kayu bakar pemirsa. Ini santannya. Selanjutnya tuangkan santan yang telah disiapkan seperti ini. Ini bikin apa ini? Oh, burasa dulu ya. Burasa. Nah, selanjutnya beras dan santan tadi diaduk terus hingga kering. Kita bikin burasa di Rongkong. Dan yang uniknya di sini adalah kita memasak menggunakan tungku dengan kayu bakar. Wah, liburan saya kali ini sangat bermakna. Liburan di desa dengan kehidupan desa yang sangat candu. Candu dengan kegiatan-kegiatannya yang masih alami. Kalau memasak dengan menggunakan kayu bakar seperti ini akan menghasilkan aroma yang khas. Nah, sahabat Sinbul, adonan tersebut kita aduk dan aduk terus hingga agak Berapa lama ya Ibu kerja? sampai miring ya, sampai habis santannya, airnya. Aduk hingga santannya menyatu dengan beras. Nah, sahabat Sinbul, di sini adonan sudah mulai kering ya. Sebelumnya santan kental itu disisihkan, dan apabila sudah mulai kering, santan kentalnya dituang sedikit demi sedikit seperti ini sambil diaduk hingga kembali kering. Wow, apinya besar. Dengan demikian masaknya akan semakin cepat. Untuk memperoleh api yang berkobar seperti ini, kayu bakarnya harus kering. Namun ada juga jenis kayu yang tahan lama apabila dibakar, contohnya kayu jambu biji. Diaduk hingga memperoleh hasil sesuai harapan. Nah, kalau sudah kering seperti ini, sudah bisa diangkat dan didinginkan. Sambil mendinginkan adonan burasa,
Pekerjaan selanjutnya adalah kita mempersiapkan pembungkusnya, yaitu dari daun pisang. Daun pisang yang digunakan harus yang muda ya, jadi dipilih-pilih yang mudahnya. Dan daun pisang di sini yang disiapkan ada 2 macam. Ada yang bagian pucuk sekali dan ada yang di bawahnya pucuk. Kira-kira daun kedua, 3, dan 4. Bagian pucuk digunakan untuk pembungkus dalam dan yang di bawahnya pucuk digunakan untuk pembungkus luar, dimana untuk pembungkus dalam dibuat lebih kecil dan untuk pembungkus luar dibuat lebih besar lagi. Nah, yang dilakukan sekarang adalah mempersiapkan pembungkus dalam dengan guntingan seperti ini, kecil-kecil ya. Selanjutnya kita persiapkan pembungkus luar, yaitu daunnya yang agak lebih besar. Setelah daun siap, pekerjaan selanjutnya adalah memasukkan adonan ke dalam daun. Perlapisannya seperti ini ya. Daun yang kecil-kecil di sebelah dalam dan yang besar-besar di sebelah luar. Cara bungkusnya seperti ini. Dan tentunya daunnya dilap dulu sebelum digunakan. Setelah dibungkus, pekerjaan selanjutnya adalah diikat. Cara mengikat juga memiliki teknis tersendiri sehingga saat dibuka tinggal tarik seperti yang terlihat pada video. Jadi talinya dilipat dulu seperti ini, lalu ujung tali yang panjang dililitkan ke atas. Sampai di atas dililitkan ke bawah lagi, lalu ke atas, kemudian diselipkan ke tempat yang terlipat tadi. Nah, sekarang diselipkan ke lipatan tadi lalu ditarik seperti ini. Keren kan? Pekerjaan ini kami lakukan berdua ya, sahabat Simbol. Kalau saya bertugas untuk mengikat dan teman saya bertugas untuk mengisi daun. Jadi kita berbagi tugas karena cuma berdua. Nah, kita saksikan lagi bagaimana cara saya mengikat ya, sahabat Simbol, seperti ini. Ini pekerjaan yang sangat menyenangkan. Lihat saja, saya melipat sangat enjoy. Setelah selesai semua diikat, masukkan ikatan-ikatan tersebut ke dalam panci yang besar untuk selanjutnya dimasak. Berhubung karena kami membuat 2 macam, yaitu burasa dan lepak-lepak, jadi kami gabung saja dalam satu dandang. Dan lepak-lepaknya bagian atas, seperti ini. Rebus lepak-lepak dimasak minimal 4 jam lamanya biar awet. Nah, di sini kita lihat airnya sudah semakin berkurang ya. Biasanya kalau sudah berkurang ditambah lagi. Semakin lama dimasak maka akan semakin awet. Airnya semakin berkurang. Nah, hasilnya seperti ini. Cantik kan, sahabat Simbol? Saat ingin membuka, talinya langsung ditarik saja. Seperti ini, coba diperhatikan. Talinya yang muncul itu ditarik, jadi langsung terbuka saja seperti ini. Nah, begitu. Coba kalau dites lagi yang satunya. Nah, tarik seperti ini. Dan pada akhirnya talinya akan terlepas semua. Tidak perlu pakai gunting atau pisau. Coba sekali lagi diperhatikan yang lain lagi ya. Ditarik, kemudian terlepas dengan sendirinya. Tanpa bantuan benda tajam, langsung terbuka seperti ini. Kalau tadi kita telah melepas talinya, sekarang kita coba buka isinya ya, seperti apa. Kita lepaskan kulit luarnya dulu seperti ini. Lalu pembungkus yang kecil tadi yang daun paling muda seperti ini. Dan hasilnya wow, keren. Coba kita potong ya, seperti apa dagingnya. Wow, pokoknya lezat dan gurih, sangat gurih.